Halo Halo Sobat Sobat Prima. Prima, balik lagi sama kita di konten Q&A. Nah, di sini kenalin kembali aku Dura sebagai asisten psikolog dan di sini psikolognya dan namanya Mbak Sari. Halo. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih teman-teman tentang pertanyaan-pertanyaan seputar orang tua gitu. Nah, mungkin langsung aja di pertanyaan pertama gitu ya. Kenapa sih orang tua kalau lagi marah sama anaknya terkadang suka nyubit lengan atau kaki anaknya tuh Mbak? Kalau ngomongin kenapa kok lengan atau kaki gitu ya, ini kan yang paling paling banyak dagingnya gitu ya, atau paling cepat tertangkap oleh orang tua ya. Itu kalau ngomongin sulit kalau ketika mau mencubit cari hidungnya itu agak sulit misalnya. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah kenapa kita punya habit untuk memberi kekerasan kepada anak, karena memang bisa jadi pengasuhan kita di zaman dulu juga diberi kekerasan gitu. Jadi ada lingkaran setan yang nggak terpotong antara orang tua kita dan orang tuanya orang tua atau nenek kepada orang tua kita. Dan bisa jadi Mbak Dura, kita juga bisa melakukan itu pada anak kita. Jadi harus dipotong karena kekerasan ini, sekalipun kita sudah belajar parenting, semua ilmu yang kita masukkan ke dalam diri kita, tapi kalau unconsciousness kita atau ketidaksadaran kita adalah mendapat kekerasan, maka kita bisa memberi kekerasan itu sendiri gitu. Jadi kalau mau selesai ya memang masuk ke ruang konsultasi atau psikoterapi supaya kita tidak punya memori, bukan tidak punya memori, supaya kita bisa berdamai dengan memori kekerasan itu waktu kita dulu menjadi anak. Oke. Berarti itu bisa jadi itu bentuk dari ketidaksadaran kita gitu ya Mbak? Auto langsung nyubit gitu ya, Refleks gitu ya? karena dulu kita kalau orang tua itu kalau dulu melakukan sesuatu langsung dicubit juga gitu ya. Oke, jadi itu ya teman-teman gitu. Kenapa sih orang tua itu sukanya biasanya langsung nyubit lengan gitu atau kaki gitu. Nah, terus ini Mbak, sebagian orang tua itu kenapa sih suka ngebanding-bandingin anaknya gitu? Kayak misal si A nih sama si B gitu, karena mungkin karena prestasinya lebih tinggi kayak gitu atau perangainya lebih baik kayak gitu. Kenapa sih orang tua punya kecenderungan untuk membanding-bandingkan gitu? Sebenarnya motivasi yang ada dalam diri orang tua tuh ingin anaknya itu lebih baik gitu, ingin anaknya itu better, atau ingin anaknya itu tumbuh optimal gitu. Tapi cara yang bisa dia lakukan adalah membandingkan, karena dulu juga memang terbiasa dibandingkan kayak gitu. Apalagi membandingkan itu cara yang paling mudah dilakukan oleh orang tua, yang mana orang tua tidak sempat berpikir apakah ini menyakitkan buat anak atau tidak ya. Jadi kayak sesimpel, lihat tuh Mbak Dura gitu, dia itu loh rajin kayak gini. Menurut orang tua itu akan memberi contoh gitu. Sebenarnya yang paling tepat adalah dulu kamu nilai matematikanya 10 loh, hari ini kok 5 gitu. Sebenarnya kamu bisa 10 kalau mau berusaha lagi gitu. Jadi membandingkan dengan capaian atau standar yang ada dalam anak. Tapi ya itu sebagai orang tua kadang-kadang keceplosan aja sih Mbak, karena ya itu tadi ada pengaruh pengasuhan kita dulu dengan orang tua kita yang dulu gitu. Ya, ngomong-ngomong pengasuhan nih Mbak, ada yang nanya gitu. Sebenarnya pola pengasuhan yang seperti apa sih yang cocok gitu untuk diterapkan ke anak gitu Mbak? Prinsipnya semua orang tua itu orang yang paling paling tepat untuk anak itu gitu. Jadi memang semua yang ada di media sosial atau di informasi yang kita dengar selama ini tuh berdasarkan penelitian ya, yang mostly gitu. Misalnya pola pengasuhan demokratis, di mana ada kedisiplinan dan ada kasih sayang yang seimbang. Pola pengasuhan otoriter, di mana kedisiplinan mendominasi tanpa kasih sayang. Atau pola pengasuhan yang los banget gitu, maksudnya tidak ada aturan, terserah anak misalnya kayak gitu. Nah, pola mana yang tepat itu sesuai dengan karakter anak kita sih sebenarnya, dan ini sangat sulit untuk menyebutkan apa tepat pada siapa gitu. Tapi prinsipnya adalah bahwa anak kita itu menjadi baik bukan karena kita paksa, tapi karena dengan kesadarannya. Contoh, ketika kenapa anak kita meletakkan sepatu pada tempatnya, bukan karena takut sama Mama Dura gitu atau sama Bunda Dura, tapi karena saya tahu kalau meletakkan di tempatnya itu menjadi rapi, kemudian itu membuat saya mudah mencari sepatu lagi. Nah, sebenarnya ada di situ sih, bukan tentang membuat anak bisa membaca, tapi membuat anak mencintai membaca. Itu satu level yang lebih lagi.
gitu. Jadi pola apa yang paling tepat, silahkan dicari, karena kadang-kadang orang tua juga trial error sih untuk sesuai dengan karakter anak saya gitu. Berarti ngomong-ngomong pola pengasuhan yang paling tepat itu sebenarnya balik lagi ke tipikal anaknya gitu ya Mbak. Karakter anaknya itu sebenarnya seperti apa, dan orang tua emang harus trial and error untuk menemukan yang paling tepat gitu, paling sesuai gitu. Meskipun yang paling disarankan pola demokratis ya Mbak, kedisiplinan dan kasih sayang yang seimbang. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Gimana sih caranya biar kalau kita punya anak nih ke depannya itu tuh nggak lebih nakal daripada kita gitu. Curang ya. Ayo siapa yang nanya nih gitu. Sebenarnya nakal tuh apa toh gitu. Sebenarnya nggak ada anak yang nakal. Yang ada adalah anak yang belum diarahkan, atau anak yang keinginannya atau aspirasinya belum diakomodasi kayak gitu. Gimana supaya tidak lebih nakal dari kita? Perlu dengan rendah hati sih mengakui pada anak-anak bahwa dulu mama atau dulu ibu tuh pernah salah lo dengan melakukan ini gitu. Better kalau kamu nggak melakukan itu nak, kayak gitu. Misalnya kayak self disclosure gitu, bahwa kita pernah belajar dan itu pernah salah dan itu tidak perlu terjadi padamu. Tapi mistaken itu juga lesson sih. Semua kesalahan itu juga pelajaran sih kayak gitu. Oke, berarti jadi poin utamanya adalah ketika kita sekarang mungkin nakal dalam artian kita ini ya kurang terarah gitu ya Mbak. Maksudnya nakal tuh nggak selalu yang kayak bandel kayak gitu. Itu berarti kita harus menerapkan ke anak itu tuh lebih ke dijadikan sebuah pembelajaran gitu, bukan terus kayak kamu harusnya gini gitu ya Mbak. Kayak melakukan kesalahan terus kita tanya apa efeknya gitu. Kalau misalnya banyak minum es krim, ditanya apa efeknya. Oh efeknya adalah pilek gitu ya. Flu. Ya teman-teman gitu ya, mungkin aku bisa review ulang gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab gitu ya tadi sama Mbak Sari gitu, bahwa yang pertama ketika kenapa sih orang tua tuh kalau marah suka nyubit gitu. Nah itu adalah bisa jadi gitu ya, itu tuh dampak dari pola pengasuhan yang dia dapat gitu dari kakek nenek kita kayak gitu. Nah kemudian juga kenapa sih orang tua ini suka banding-bandingin kita gitu sama orang lain gitu. Nah itu pun juga pada intinya kalau ditarik gitu ya, ditarik kesimpulan itu adalah sebenarnya dampak dari pola pengasuhan yang terdahulu seperti itu teman-teman. Jadi dan itu harus dihentikan di generasi kita ya. Gitu. Jadi intinya berjuang. Oke, untuk memutus lingkaran setan seperti itu. Nah mungkin itu aja teman-teman di sesi kita kali ini. Sendiri bisa mandiri, bersama bisa kerjasama, itulah pribadi yang prima.